Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Oktaviani, Stambuk A221-19009. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem wilayah pesisir pantai. Nah, apa sih wilayah pesisir pantai? Jadi, pantai adalah sebuah wilayah yang menjadi batas antara lautan dan daratan. Bentuk-bentuk pantai berbeda-beda di mana sesuai dengan keadaannya. Proses yang terjadi di wilayah tersebut seperti pengangkutan, pengendapan, dan pengikisan yang disebabkan oleh gelombang, arus, angin, dan keadaan lingkungan di sekitarnya di mana yang berlangsung secara terus-menerus sehingga membentuk sebuah pantai. Sedangkan yang dimaksud dengan pesisir adalah wilayah antara batas pasang tertinggi hingga batas air laut yang terendah pada saat surut. Kemudian, pesisir dipengaruhi oleh gelombang air laut, dan pesisir juga merupakan zona yang menjadi tempat pengendapan hasil pengikisan air laut dan merupakan bagian dari pantai. Nah, kemudian bagian-bagian laut. Jadi, lingkungan perairan laut dapat dibagi menjadi dua bagian utama, di mana yang pertama yaitu bagian air yang dikenal sebagai pelagik, dan yang kedua bagian dasar laut yang dikenal sebagai bentik. Nah, bagian pelagik, bagian ini dapat dibagi secara horizontal maupun vertikal. Nah, untuk secara horizontal, pelagik dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama bagian neritik atau perairan pantai, yang kedua bagian oseanik atau perairan laut terbuka. Nah, untuk secara vertikalnya, bagian pelagik dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama zona epipelagik di mana 0 sampai 200 meter. Yang kedua zona mesopelagik 200 sampai 1000 meter. Yang ketiga zona batipelagik 1000 sampai 2000 meter, dan yang terakhir zona abisopelagik lebih 2000 meter. Jadi, suatu zona atau lapisan perairan yang masih dapat menerima sinar matahari itu disebut sebagai photic zone. Pada umumnya, pada lapisan epipelagik lebih banyak menerima sinar matahari daripada lapisan-lapisan yang berada di bawahnya. Semakin dalam lapisan perairan, maka semakin sedikit sinar matahari yang masuk ke dalam kolom air laut, sehingga dikenal dengan zona dispotik dan zona apotik. Nah, lapisan photic perlu kita ketahui bahwa mengingat pada zona tersebut merupakan suatu daerah yang paling efektif untuk proses fotosintesis fitoplankton, rumput laut, dan ganggang laut, serta kegiatan lain dari biota laut. Sehingga pada zona tersebut dapat dilihat keragaman komunitas yang lebih kompleks dan lebih banyak variasinya serta lebih semarak dan menarik daripada komunitas biota yang hidup pada lapisan dispotik ataupun apotik. Kemudian, tebal tipisnya zona photic ini sangat tergantung pada beberapa faktor, antara lain tingkat kecerahan atau tingkat kekeruhan. Pada perairan yang bersangkutan, tebal tipisnya zona photic sangat tergantung pada beberapa faktor, antara lain tingkat kecerahan dan tingkat kekeruhan pada perairan yang bersangkutan. Dan untuk tingkat kecerahan adalah suatu angka menunjukkan jarak penetrasi cahaya matahari ke dalam kolom air laut yang masih bisa dilihat oleh mata yang berada di atas permukaan air laut. Kemudian selanjutnya bentik, di mana secara umum zona bentik yaitu ada supralitoral,
di mana merupakan dasar perairan yang selalu dalam keadaan basah dikarenakan adanya hempasan ombak yang datang maupun pergi. Kemudian ada sublitoral, merupakan daerah pasang surut sampai ke dalam 20 meter. Dan yang ketiga, eulitoral, di mana bagian dasar perairan dihitung mulai dari garis surut sampai kedalaman 200 meter. Dan yang berikutnya, arsibental, daerah lanjutan litoral yang melengkung ke bawah sehingga dasar laut menjadi lebih dalam lagi. Dan yang berikutnya yaitu batial, di mana lanjutan dari arsibental sampai kedalaman 2000 meter. Selanjutnya abisal, yaitu lanjutan dari batial dengan kedalaman 2000 meter sampai dengan 4000 meter. Dan yang terakhir hadal, yaitu lanjutan dari abisal dengan kedalaman lebih dari 4000 meter. Nah, apa sih perbedaan pantai dan pesisir? Jadi, daerah pinggir laut atau wilayah darat yang berbatasan langsung dengan bagian laut itu disebut sebagai pantai. Nah, pantai juga bisa didefinisikan sebagai wilayah pertemuan antara daratan dan lautan. Nah, untuk dari segi daratan, pesisir adalah wilayah daratan sampai wilayah laut yang masih dipengaruhi sifat-sifat darat seperti angin darat, drainase air tawar dari sungai, kemudian sedimentasi. Nah, dari segi laut, pesisir adalah wilayah laut sampai wilayah darat yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, salinitas, intrusi air laut ke wilayah daratan, dan angin laut. Kemudian dari literatur barat sering ditemui istilah coast dan shore yang biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pantai. Sebenarnya antara dua kosakata itu terdapat perbedaan pengertian sebagai berikut. Nah, kalau untuk coast adalah wilayah pantai yang kering atau disebut sebagai pesisir, sedangkan untuk shore adalah wilayah pantai yang basah termasuk daerah pasang surut. Kemudian ada beberapa tipe pantai juga, yaitu yang pertama pantai pasir, yang kedua pantai pasir lumpur, yang ketiga pantai pasir karang, dan yang keempat pantai karang atau koral, dan yang terakhir pantai berbatu. Sekian penjelasan dari saya mengenai ekosistem wilayah pesisir pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.